Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan program C++ Sistem Transaksi dan Pembelian ayam geprek untuk mata kuliah Struktur Data dan Pemrograman. Next. Di sini kami terdiri dari 4 kelompok, 4 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Fahri Andrian dengan NIM 411221122. Selanjutnya ada Ananda Hiratri dengan NIM 411221110. Selanjutnya ada Eriandra Destri Aristianti dengan NIM 411221115. Next, Mas. Di presentasi ini kelompok kita akan membahas tentang program sistem transaksi dan pembelian pada ayam geprek dengan menggunakan program C++. Nah, latar belakang bahasa pemrograman C++ merupakan salah satu bahasa pemrograman komputer yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi general purpose atau general purpose programming language, dan juga merupakan pengembangan dari bahasa C. Bisa dipakai untuk membuat aplikasi desktop maupun PC seperti antivirus, aplikasi pengolah kata, software pengolah gambar, hingga untuk membuat compiler bahasa pemrograman lain. Lanjut. Nah, rumusan masalah di sini ada yang pertama ada bagaimana flowchart yang akan digunakan pada program, bagaimana running code dari program tersebut, apa saja yang diperlukan untuk pembuatan program, yang terakhir apa saja yang diinput pada program. Tujuan penulisan program ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas akhir semester, untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam pembuatan program tersebut, mengetahui bagaimana sistem program tersebut berjalan, dan terakhir untuk mengetahui flowchart dari program tersebut. Presentasi tadi. Next. Ini cara main maling ada TikTok maling. Yang pertama ada flowchart. Nah, flowchart pada program ini menjelaskan bagaimana alur proses berlangsungnya input juga output dari program transaksi dan pembelian ayam geprek. Gantian Mas share screen-nya, Mas. Nah, jadi untuk flowchart pada program ini, yang pertama kita start programnya. Di sini ada 5 variabel yang akan dideklarasikan. Yang pertama ada nomor menu, pesan, nama menu, harga menu, dan total. Nah, itu untuk prosesnya. Konsumen datang. Kemudian program yang di start itu akan menampilkan output seperti ini, pilihan menu. Kemudian user akan memilih opsi di atas. Jika user menginput 1, maka akan keluar output seperti ini, paket biasa. Kemudian akan memunculkan output berapa jumlah pesanan. Nah, inputnya itu user masukin berapa jumlah pesanan yang akan dipesan. Setelah itu akan muncul output lagi, masukkan nomor pilihan menu. Inputnya user akan memasukkan nomor pilihan menu yang akan dipesan. Setelah itu program akan meminta masukkan jumlah pesanan dan user akan memasukkan jumlah pesanan. Selanjutnya, program akan mengecek jika konsumen memesan lebih dari 1, maka program tersebut akan looping, akan mengulang ke bagian input. User memasukkan jumlah jenis menu yang akan dipesan. Nah, selanjutnya, jika user menginput pilihan nomor 2, maka akan muncul output seperti ini, paket geprek. Nah, prosesnya sama kayak yang tadi, opsi pertama sama,
Akhirannya program akan mengecek jumlah pesanan. Jika lebih dari 1, akan mengulang ke bagian masukkan jumlah jenis menu. Sama juga kalau user input pilihan nomor ketiga sama input nomor keempat, kurang lebih kayak gini, sama semua. Selanjutnya konsumen akan melakukan pembayaran dan muncul output seperti ini, struk pembayaran. Kemudian untuk perhitungan total bayar, yaitu harga menu dikali pesan input. Jadi harga menunya dikali berapa jumlah menunya. Kemudian muncul output, masukkan jumlah uang pembayaran konsumen. Kemudian user menginput jumlah uang pembayaran konsumen. Nah, jika ada kembaliannya, perhitungannya jumlah uang pembayaran dikurang total bayar. Kemudian program selesai. Cut dulu deh. Program yang kami buat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menggunakan aplikasi Dev C++, di mana dosen pengampu kami yang memberikan dan menjelaskan tentang pelajaran terkait dengan sistem program yang kami gunakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hasil dari running programnya. Ini programnya, bisa dilihat. Jadi di sini pertama-tama ketika programnya dijalankan itu akan langsung output pilihan menu ayam geprek sultan. Misalkan kita mau milih ke paket geprek, masukkan pilihan Anda kedua, nanti akan muncul gambar seperti ini, output yang seperti ini, lalu berapa jumlah pesanan atau orang yang memesan. Misalkan 2 orang yang memesan, pesanan ke-1 langsung masukkan nomor pilihan menu. Di sini saya akan memasukkan pilihan nomor menu ketiga. Jumlah pesanan makanannya itu 1, berjumlah 1. Dan pesanan kedua masukkan nomor pilihan menunya, misalkan pilihan menu nomor 4. Jumlah pesanannya 2. Nah, outputnya langsung masuk ke struk pembayaran dan langsung dijumlahkan berapa totalnya. Ini totalnya. Lalu kita bisa langsung user memasukkan jumlah uang pembayaran. Sini masukkan jumlah uang pembayaran 50.000. Kembaliannya 16.000. Seperti itu. Hasil dari running code-nya. Kemudian setelah menjalankan program, Vin, tolong kecilin Vin, bentar. Ayo. Udah, langsung. Kemudian setelah menjalankan program tadi, program di atas itu kita menggunakan salah satunya void dev function. Dalam pemrograman, fungsi dengan tipe data void digunakan untuk menjalankan tugas tertentu tanpa harus mengembalikan nilai apapun. Jadi void itu digunakan untuk seperti mengupdate menu, memasukkan harga. Itu jadi kita nggak perlu ngambil nilai lagi dari sebelumnya. Kemudian ada while atau perulangan while. Digunakan untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Pengecekan kondisi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika kondisi masih bernilai true, maka looping akan terus berlanjut. Jadi while itu digunain saat tadi memasukkan jumlah pesanan. Jika memasukkan jumlah pesanannya 2, maka dia akan terus mengulang menunya sampai batas yang ditentukan. Kemudian ada switch case, merupakan salah satu jenis percabangan selain if else.
yang dapat kita gunakan di bahasa pemrograman C++. Cara kerjanya sederhana, yaitu sebuah nilai akan dibandingkan dengan nilai pada case yang ada. Jadi ini tuh switch case tuh di aplikasinya tadi pada menu yang ditampilkan di output tadi. Jadi kan ada beberapa menu itu pakai switch case. Kemudian ada if else, dikatakan sebagai pemilihan program di mana program tersebut memiliki satu bahkan lebih dari satu kondisi yang di dalamnya ada sebuah instruksi yang dilaksanakan jika kondisi persyaratan tertentu dapat terpenuhi. If else itu tadi digunakan ketika program mengecek nilai pemesanan. Jika dia lebih dari satu, maka akan melakukan looping, pengulangan. Namun jika dia hanya satu pemesanan, maka langsung lanjut ke menu pembayaran. Kemudian for adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui beberapa kali pengulangan akan terjadi. Jadi for itu dia buat nentuin pengulangan yang digunakan dalam if else. Batasan program. 1. Program ini masih harus menginput dengan sesuai program yang dibuat, tidak dinamis sehingga akan terjadi kesalahan atau error jika salah menginput. Kemudian batasan program selanjutnya, program ini masih belum memiliki sistem input dan hapus data antrian untuk pembelian. Kemudian program ini jika running harus diberhentikan terlebih dahulu untuk keluar dari program. Kesimpulannya, pembuatan program pada pembelian dan transaksi ayam geprek dengan membuat flowchart lalu dilanjutkan membuat source code menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan aplikasi Dev C++. Lalu source code dibuat dengan menggunakan beberapa fungsi sintaks seperti while, for, void def function, if else, dan switch case. Untuk sesi tanya jawab silakan lakukan pada kolom komentar di bawah ini. Mungkin ini yang dapat kami lakukan dari kelompok 3. Tugas besar struktur data dan algoritma yang dibimbing oleh Ibu Bias Yulisa Geni. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.